Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa bertemu dalam suasana yang luar biasa di awal bulan Mei yang luar biasa, Mei yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini khususnya buat Bapak Gembala dan Ibu, ulang tahun pernikahan yang ke-25. Artinya pernikahan perak, sedikit lebih kakak 2 tahun dari kami. Saya 23 tahun nanti bulan Juli. Kalau digabung Pak Pendeta Iri dengan Ibu Buleni, karena mereka dari suku yang beda, satu Rote, satu Timur, jadi disingkat Roti. Kalau saya Sumba, istri saya Timur, jadi kalau singkat Tisu. Habis makan roti lap dan Tisu, Timur Sumba, gitu ya. Jadi memang tidak kebetulan Bapak dan saya sih. Baik, ini masih minggu-minggu secara kalender gereja secara internasional, masih dalam suasana penampakan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dan sekaligus dengan syukuran ulang tahun pernikahan dari Gembala kita Pak Pendeta Iri dan Ibu Jonathan. Baik, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Cukup panjang ayatnya, tapi biar kita nanti pelan-pelan mengikutinya. Sebelum sambil dipersiapkan, saya kasih tahu nama dulu, karena ada mungkin yang sudah tahu, ada yang belum. Saya Nathan Umbu Dundu, lengkapnya begitu ya. Nathan biasa dibilang Nathan Umbu, dari Sumba Tengah, istri dari Amarasi Barat, marga Neparasi. Jadi biasa dibilang Ibu Mary Neparasi. Sering satu kaki di Gembala, dua-dua ahli memasak, jadi kemana-mana sering bertemu. Dan hari ini puji Tuhan sudah 9 tahun. Dulu gerejanya masih ada ke depan, saya khotbah di sini, dan kali ini yang kedua. Karena dengan sibuk kita masing-masing di dalam pelayanan, saya pelayanan di membantu Gembala di Perjanjian Baru, lalu bekerja di pemerintah, jadi cukup sibuk juga di Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya dari kabupaten, 6 tahun di kabupaten, 2009 lalu 2015 pindah sampai hari ini di Peternakan Provinsi. Dan saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, walaupun lahir dari nenek moyang yang menyembah ular, lalu istri saya ini keluarganya bergaul dengan buaya. Jadi bayangkan ular dengan buaya, kalau singkat Ubaya, Universitas Surabaya. Nah, turunan-turunan yang bengko-bengko begini, turunan-turunan dari setan-setan begini, hanya bersyukur kalau Tuhan sama kita, Tuhan pakai kita bagi kemuliaan Tuhan. Begitu yang saya rasa, dan walaupun ada di pemerintah tapi tetap giat melayani Tuhan dan jadi alat berkat yang besar bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya rasa memang setiap kita kalau dipanggil dimanapun, kalau kita berada, harus jadi alat kesaksian. So waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ini tidak pengangguran terbuka, saya seorang hamba Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan saya tes lulus pegawai negeri, terserah Tuhan. Dan satu janji saya, Tuhan, waktu saya jadi pegawai, saya harus jadi alat dalam tangan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab saya di gereja Sidang Jemaat Allah sudah menjadi pendeta penuh. Jadi saya bilang, Tuhan, ini jangan hanya pikul jadi pendeta, tapi betul-betul kita jadi alat berkat yang membangun, yang memulihkan, yang mengubahkan banyak orang. Dari Tuhan itu, bukan kita sebetulnya mengubahkan, tapi kalau Tuhan seberapa Tuhan pakai kita, pakai menurut maunya Tuhan, semampu kita. Saya tidak bisa jadi Pak Yeri atau Pak Yeri juga jadi saya, gitu. Dengan masing-masing karunia dan talenta kita untuk jadi alat berkat yang besar bagi banyak orang. Punya anak 2 orang perempuan. Jadi kas bisa
nanti milik orang lain. Tapi tidak apa-apa, baik semua dua-dua melayani Tuhan. Seperti Bapak Gembala anak-anak di sini. Baik, kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13. Perjalanan ke Emmaus, Lukas 24. Ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lanjut sampai. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mengenal dia pada waktu dia memecah-mecahkan roti. Baik, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya tidak sempat membuatnya dalam bentuk kue-kue ini. Saya tiba-tiba diminta, jadi saya akan menyampaikannya dengan pelan-pelan supaya kita paham firman Tuhan ini. Baik, saya kasih pokok pikiran untuk firman Tuhan ini, kasih yang tidak pernah berlalu, cinta yang tidak pernah berlalu. Kalau cinta cepat berlalu, pasti banyak yang berantakan. Kalau hidup rumah tangga kita, cinta mulai pudar lalu dia berlalu,
Makanya tidak akan mungkin sampai hari ini kita masih ada sebagaimana ada kalau pasangan suami istri. Buat jemaat, buat yang belum kawin, kalau cinta Tuhan itu cepat berlalu, kita tidak akan menjadi orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, ya Aba, ya Bapa, terima kasih kalau kita masih ada sampai hari ini. Saya bisa paham tentang Tuhan. Saya bisa menikmati keselamatan yang besar dari Tuhan. Memang itu cinta yang tidak pernah berlalu. Bahkan sampai dalam situasi yang genting sekalipun, dalam situasi yang sangat kritis sekalipun, itu cinta tidak pernah berlalu. Sampai kita sumengong-mengong sekalipun karena pelanggaran kita, tapi Tuhan pun cinta itu, Tuhan pun cinta yang tidak pernah berlalu. Yang bikin berlalu itu kita. Tapi cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan, kasihnya Tuhan, kasih yang tidak pernah berlalu. Yang setuju bilang amin. Tidak pernah pudar, tidak pernah kabur karena bayangan. Makanya Yakobus bilang, setiap pemberian yang baik dari Bapa, dari sumber segala terang, tidak ada bayang-bayang, jelas terang, terus terang. Jadi kita bersyukur ya, terlebih Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang menikmati pernikahan 25 tahun. Itu tidak mudah kalau di kota. Kalau di kampung orang masih malu-malu kalau mau cerai. Tapi kalau di kota dengan era globalisasi, dengan situasi yang makin sukar, dengan berbagai problematika kehidupan yang makin tidak lebih baik, makin tidak tambah baik, orang banyak tidak bertahan, bahkan hamba Tuhan pun bercerai. Jangan ngomong yang lain, pendeta karismatik pun banyak yang cerai. Tapi kita bersyukur ya bertahan sampai 25 tahun. Ada yang bertahan sampai 50 tahun pernikahan. Ada yang sampai 75 tahun pernikahan. Itu rahmat yang turun dari salib. Bukan kita yang kejar cinta, tapi cinta yang kejar kita. Cinta yang luar biasa. Cinta rahmat yang turun dari salib. Itu rahmat-rahmat yang tidak bisa diukur dengan uang. Ini momen yang luar biasa di pasca-pasca ini ya. Tidak kebetulan kedua hamba Tuhan ini menikmati yang luar biasa cinta yang tidak pernah berlalu. Ada nyanyian rohani ya, cinta yang tak pernah berlalu. Saya sudah lupa baiknya itu. Cinta yang ku dapat darimu. Ya, kalau cinta yang kita dapat dari manusia ini, sebentar baik, sebentar tidak baik, sebentar foe, sebentar tidak foe. Biar yang kawin 70 tahun. Saudara lihat orang Kupang, coba kalau dia capek-capek lalu saudara korek istri sementara kerja capek-capek lalu kita korek, nanti dia akan bilang begini, lu jangan korek beta pun gila. Artinya ada peluang gilanya. Jadi semua kita ada peluang gila, hanya tensi gila. Kita tidak sampai telanjang di jalan, itu mungkin tensinya sudah 98%. Tapi kalau foe-foe sedikit, sedikit itu 90, 90. Kalau tambah siram dia, foe tumbuh dan berkembang. Tapi kita puji Tuhan, Alkitab berkata, rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau diangkat-angkat engkau. Waktu itu setan mau foe, waktu itu gila mau foe, tapi Tuhan rendahkan. Jadi Tuhan tekan. Semua kita ini punya peluang mengong, semua mau pendeta sekalipun. Hanya kita bersyukur itu cinta. Cinta yang luar biasa. Cinta yang mendapatkan kita. Ini cinta, ini kasih yang tidak pernah berlalu. Kasih yang menemani kita dalam keletihan kita. Kalau yang ikut kebaktian peminangan ya, peminangan Bapak adik kita, anak kita Dani dan Alin, Bapak Gembala cerita panjang lebar tentang hidupnya. Sampai bilang, saya tidak malu-malu menceritakannya. Itu tidak mudah untuk orang cerita, saudara. Itu artinya betul-betul ada dalam tingkat keletihan. Ada dalam suasana yang hening, suasana yang sepi, seperti seolah-olah ditinggalkan. Ini cerita perjalanan dua orang ke Emmaus. Situasi yang mereka terima, yang mereka dapatkan adalah situasi yang dalam keadaan sepi.
dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kebimbangan, dalam keadaan keputusasaan, hilang harap. Karena pribadi yang mulia, yang agung, yang mereka harapkan, yang mereka banggakan, baru saja mungkin 3,5 tahun mungkin mereka kenal dia, tapi tiba-tiba harus mati. Lalu dia berulang-ulang kali mengatakan, Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Dia mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia ngomong sampai 4 kali. Kalau sampai 4 kali itu artinya pemberitahuan yang serius. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, pemberitahuan kedua tentang ketiga, keempat, 4 kali. Biasanya yang sangat-sangat penting dan urgen dalam Alkitab itu disampaikan 3 kali. Kalau yang lain, kalau masalah yang lain, tapi masalah mati dibangkit ini 4 kali Tuhan ngomong. Semua murid tidak ingat. Kleopas dan teman-temannya tidak ingat. Yang mungkin dong ingat saja nanti mati. Dan sekarang memang mati. Yang diingat itu saja. Tapi tidak ingat tentang Yesus akan bangkit. Bayangkan, pengikut setan ingat Yesus bangkit, tapi pengikut Tuhan tidak ingat Yesus bangkit. Coba lihat Matius 27 ayat 62-63. Matius 27 dapatkan? Matius 27. Sabar ya, saya tiba-tiba ingat. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Lanjut ayat 63. Jadi pendeta-pendeta yang tidak lahir baru datang. Dan mereka berkata bahwa Tuhan, jadi ini pengikut iblis, pegang gereja sampai pengikut iblis. Ada di bait Allah, imam kepala, paham kitab Taurat, tapi mereka ikut setan. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, mereka bilang Yesus yang penyesat, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara yang bukan pengikut, ingat betul perkataan Tuhan. Mengherankan, yang ikut Tuhan tiap hari tidak ingat perkataan Tuhan bahwa hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu persoalan besar. Jadi mereka tidak ingat perkataan Tuhan. Makanya kebimbangan, keraguan, kecemasan, rasa sepi, rasa ditinggalkan menguasai mereka. Karena tidak paham bahwa dia bangkit. Kenapa banyak rumah tangga di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, merasa sepi, merasa bimbang, merasa putus harap, karena yang diingat itu soal matinya, bukan soal bangkitnya Yesus. Yang kita ingat masalah kita, yang kita ingat problem kita, yang kita ingat ketidaksesuaian kita. Artis-artis kan sering ditanya, kenapa kamu bercerai? Karena memang kami sudah tidak cocok. Saudara, kalau mau jujur, di dunia ini siapa yang kamu cocok? Bapak gembala laki-laki ya, ibu gembala perempuan, itu kan memang tidak cocok. Marga saja sudah tidak cocok, tidak sama. Pembinaan, didikan dari latar belakang keluarga juga yang tidak sama, berbeda. Memang kita tidak berbeda. Tapi kalau alasannya kami sudah tidak cocok, dan lupa cocok memang. Satu suka makan bakso, beta suka makan nasi campur. Istri saya dulu itu hobinya bakso.
setelah mulai kawin ibu-ibu beta suruh kas tinggal itu bakso. Jadi masing-masing hobi, masing-masing punya kesukaan. Beliau suka begini, beta kan cuma terlalu suka yang begini. Jadi masing-masing kita tidak cocok. Ada amin? Memang kita tidak cocok. Hanya kita bisa berusaha, berupaya bagaimana yang tidak cocok itu untuk disesuaikan. Tapi bukan untuk paksa orang. Beta suka bakso lalu saya kita bakso. Kalau beta muntah dan buat di UBD, mas usia perawat. Pas tinggal banyak kerja lagi kan, utang operasi tunggu. Kan begitu. Apalagi kalau operasi harian, mati sudah itu. Di sini ada yang tidak berhutang. Kalau tidak berhutang, puji Tuhan. Jadi situasi yang seperti itu, karena hanya di otak ini dan di hati, disumati. Nah kalau disumati, selesai. Tidak ada yang diharapkan. Makanya ada kata pengeluhan. Padahal kami dulu ayat yang ke-12. Coba kita lihat. Padahal dulu kami berharap dia. Lukas 24 ayat yang ke-7, yang ke-21 maksud saya, bukan 12. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kondisi bangsa Israel pada masa itu kan dalam masa penjajahan dari bangsa ini, sampai kepada bangsa Romawi. Jadi potong harap yang kami harapkan dia datang untuk membebaskan. Tapi kenyataannya bukan datang untuk membebaskan. Dia mati tergantung di antara langit dan bumi, telanjang lagi. Apa yang diharapkan? Langsung mati lagu itu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Orang lain dia tolong. Yang tuli dengar, yang buta lihat, yang bisu bicara, yang timpang berjalan, yang mati bangkit. Lazarus mati dia akan bangkit. Yairus punya anak perempuan umur 12 tahun, dia bangkitkan dari antara orang mati. Lalu dia sendiri kenapa? Ini kan tidak masuk akal, tidak logis. Ngapain percaya dia? Yang semua dibikin habis. Kalau sampai dia berdiri, harusnya kan normalnya mau tolong orang, tolong betul diri dulu. Normalnya kan begitu. Potong ada uang, ini uang sisa 5.000 untuk potong sebentar, mau masak, mau beli beras, mungkin setengah kilo, karena jual setengah kilo, potong sebentar, beli habis. Tapi kita mau kasih buat orang lain, saya rasa juga itu 7/5. Dia akan berpikir, ini uang sisa ini. Tapi Yesus dalam kondisi seperti itu juga dia pakai di otak. Masa yang diharapkan kok seperti itu, masa yang diandalkan seperti itu. Tapi kalau otaknya hanya sebatas seperti itu, catatan Korintus bilang kalau kita hanya memahami dan sampai hati kita hanya sampai seperti itu ayat bilang dalam pertama Korintus 15, ulang baru baca, kamu adalah orang yang paling sial dari semua manusia. Kamu adalah orang yang paling malang. Jadi kalau hanya sampai pada tingkat begitu, apalagi kan hanya bilang sebatas nabi. Apakah kamu tidak tahu ada seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pengajaran? Jadi otak mereka itu Yesus hanya sebatas nabi, seperti nabi-nabi yang lain. Kan nabi yang lain kan mati habis, selesai, mati begitu. Tidak seperti bangkit-bangkit lagi. Jadi konsep mereka, konsep di dalam keadaan yang menaruh rendah kepada Tuhan. Masalah lebih besar daripada Tuhan. Tapi kalau pasangan, hidup, berkeluarga sampai 25 tahun hari ini, saya percaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala tahu Tuhan jauh lebih besar dari masalah mereka. Ini anak-anak bangsa desa dengan kebutuhan masing-masing, ya Pak. 2 orang perempuan, saya 2 orang perempuan juga sedikit mengong, Pak. Kalau laki-laki kan tidak ada terlalu atribut ini, atribut itu. Apalagi kalau sekarang kadang mulai tampil-tampil. Ambil jurusan lagi public speaking, public relation. Ada lu musfoy-foy terus, ada stel-stel terus. Nah stel-stel terus itu doi juga. Nah saudara bayangkan. Nah gaji pegawai ini berapa? SK di bahan. Beli ini, beli itu, beli segala macam sudah selesai.
Maka ibu juga harus berjuang sekuat tenaga, jadi ibu yang berjuang untuk mendukung perekonomian. Jadi satu pendeta, satu ibu pendeta berjuang. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan masih pelihara kita, lakukanlah segala sesuatu bahwa pasti Tuhan bekerja di tengah kebimbangan kita. Di tengah rasa sepi kita, Tuhan tidak kasih tinggal kita. Yang setuju bilang amin. Bayangkan sudah dalam situasi yang sepi, situasi yang bingung, situasi yang mencekam, menakutkan. Selain takut karena tentang masa depan, takut juga dengan jangan sampai kita diikut Yesus ini dong buru-buru betong. Selain takut tentang masa depan, apa yang kita harapkan? Dijajah. Orang yang dijajah, saudara, hidupnya tidak akan berkembang. Biar pokok-pokok kerja itu, nanti yang rampas, yang ambil kan penjajah. Potong tanam di Maluku, yang datang ambil dari mana? Dari Eropa. Dia beli 1000 cengke di Maluku, dia jual berapa dolar di Amerika. Jadi dia potong kerja juga penjajah. Nah, takut tentang masa depan karena dijajah. Takut berkekurangan, takut dalam kondisi sulit. Tapi di tengah kegelutan, ketakutan itu, Tuhan hadir dan tegur kita. Dia hadir lalu dia sapa kita. Saya rasa kalau ibu pendeta Leni, ibu gembala, kalau Tuhan tidak jamah dia di kapan, di sini tidak apa-apa ya. Kalau Tuhan tidak jaga, tidak singgung dia di kapan, dia tidak akan bilang Bapak, jemput kita sudah. Ada amin. Ini pendeta itu ada konflik, jangan pikir. Coba keluar kita ke istri. Karena apakah pernah melontarkan kata cerai? Pernah. Karena bagi. Karena kalau lihat, wah ini kau nih sama Tuhan ada luar biasa, bagus. Tapi ada saat titik di mana ini otak mulai mengong. Memang kalau jatuh cinta itu sekejap seperti ya begini, I love you. Tapi membangun itu cinta itu di tengah kesukaran dan penderitaan. Dan itu butuh sabar. Membangun ini cinta ini, orang bangun rumah tangga mesti siap apalagi batu, siap pasir, siap sekop, siap tukang, siap doi, siap segala macam bangun. Nah kalau hanya dia tambah rumah udah bagus, orang lihat tambah sah. Tapi membangun cinta itu butuh waktu, dan waktu itu di situ ada sedih, ada senang, ada baku pukul, ada baku cerca, ada baku waktu semua. Hanya kita bersyukur di tengah begitu orang seperti Tuhan meninggalkan, di tengah keadaan yang seperti itu, dia Tuhan memang Tuhan yang cintanya tidak pernah berlalu. Dia yang mendatangi Tuhan yang mendatangi kita maksudnya. Di tengah keadaan yang seperti itu, bayangkan sedih mereka, rasa kalut mereka, rasa takut mereka, mulai dari Yesus ditangkap dan disiksa. Yesus pasti sudah ada kalut. Nah, karena ada tunggu mujizat karena waktu dia dipukul begitu, langsung pukulan itu cabukan kembali dipukul dong. Yang diharap mungkin yang diharapkan kalau bisa terjadi mujizat. Tapi kan mungkin terjadi, malah tersiksa sampai tergantung di salib. Dan dalam keadaan yang kalau mereka pulang, tinggalkan Yerusalem, tinggalkan kota damai yang arti nama Yerusalem, pulang ke Emmaus dalam keadaan di rumah. Tapi di dalam perjalanan kehidupan, anggap ini pulang di kapal itu gembala, pulang di bau. Tapi di tengah perjalanan itu, Tuhan Yesus sudah kasih tinggal kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita punya masing-masing Emmaus masing-masing kita. Kita masing-masing tiap pribadi punya Emmaus. Perjalanan Yerusalem ke Emmaus. Tapi ingat, tiap persoalan apa saja selain yang menikah, tapi tiap kita punya perjalanan. Di tengah perjalanan itu pasti ada sesuatu yang bikin kita bingung, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita rasa-rasa stres dengan hidup ini. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak kasih tinggal kita, karena cintanya tidak pernah berlalu. Lalu dia sapa, dia bilang, bosong ngomong apa? Ketika mereka bercakap-cakap, berbincang-bincang, lalu dia datang. Kita memang manusia ini kalau masalah itu paling gampang untuk kita cerita ya.
Tapi agak sulit kalau yang baik-baik, yang luar biasa itu kadang kita rendah. Tapi kalau cerita yang jelek, yang stres, paling gampang kita curhat, tidak stres. Tapi kalau yang baik tidak gampang kita curhat. Adapun kalau ada kesempatan yang mau bersaksi. Tapi untuk mau curhatan tentang yang baik kan jarang. Yang biasa kita curhat kalau sudah setengah mati setengah M. Itu kan gampang diceritakan. Jadi dua bercerita si Kleopas dan temannya bercerita. Di tengah keadaan yang bercerita, ngomong-ngomong, Tuhan hadir lalu tegur, kamu ngomong apa? Sudah lihat kalau orang yang otaknya di masalah, kalau orang tanya nanti sensitif, tanya balik. Harusnya kalian, aduh kami cerita tentang Yesus, dia yang baik. Dia bukan jawab gitu, langsung dong tanya balik. Adakah engkau satu-satunya orang? Harusnya kan jawab. Coba lihat cerita ini. Ini betul-betul kalau otak terlalu ada di masalah, hilang pengharapan nanti begini. Ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Ya, kalau orang yang terfokus dengan masalah, fokus dengan konflik, fokus dengan pergumulan dan kesulitan, nanti dia muka kayak pepaya California. Sampai di muka Tuhan juga California terus. Seorang dari mereka namanya Kleopas, yang matanya belum terkelupas, karena bimbang yang tutup mata Kleopas, menjawabnya. Ini orang tanya, dia tanya balik. Bukan dia jawab, tapi dia tanya balik. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tapi Yesus ini luar biasa, dia tenang-tenang katanya kepada mereka, apa itu? Padahal dia sudah tahu, kan maha tahu kan. Tapi apa itu dia mau latih uji kesabaran, walaupun orang sedikit sensi, inilah latih yang sensinya negatif. Adakah engkau satu-satunya orang asing di negeri ini? Tapi Yesus bilang begini, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Lihat, sudah lihat konsep otak mereka, pemahaman mereka tentang Tuhan hanya sebatas nabi. Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi tahunya mereka hanya sebatas nabi. Tapi kita anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, dan saya percaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala bertahan sampai hari ini, karena kita tahu Tuhan kita bukan hanya sebatas nabi, tapi Dia Allah, Dia Tuhan yang bangkit, yang memberkati, yang menolong, yang melepaskan setiap pergumulan kita. Dia Tuhan. Dia bukan hanya sebatas nabi yang tunjuk dosa orang, tak tunjuk yang dengar suara Tuhan lalu sebatas kasih tahu. Banyak nabi Tuhan sebatas kasih tahu tapi tidak kasih solusi. Tapi kalau Tuhan dia kasih tahu langsung kasih solusi. Apa yang kita hadapi, apa yang kita gumuli, apa yang kita rasakan, Dia sangat peduli dengan kita karena kasihnya tidak pernah pudar. Kasih tidak pernah berlalu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kisah dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini betul-betul menjadi berkat buat kita pada siang hari ini. Dalam keadaan apapun sekarang yang makin hari makin tidak lebih baik, dan tiap rumah tangga yang 25 tahun seterusnya juga kita tidak tahu bagaimana. Saya juga tidak tahu, kita semua tidak tahu. Dengan efisiensi anggaran di mana-mana, keuangan yang bergulir di masyarakat juga serba sulit. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Ada amin. Kita harus bertobat dari cara kita yang sudah 11 kilometer, 7 mil ya. Perjalanan 7 mil antara Yerusalem dan Emmaus itu kurang lebih 11 sampai 14 kilometer. Karena 1 mil itu 1,6 kilometer. Artinya 11 sampai 14 kilo itu, kalau sampai mata kita tertuju saja kepada persoalan, lalu kita tidak merasakan hadirat Allah di situ, pagi ini kita bertobat. Ada amin. Mungkin kita merasa seperti Tuhan tidak ada pada kita.
Tuhan tidak berpihak pada kita, Tuhan tidak tolong kepada kita. Kita rasa saya di sini, padahal Tuhan sedang bersama-sama dengan kita, karena Dia bilang, saya Immanuel. Kadang-kadang kita yang tidak merasa Dia Immanuel, karena ada sesuatu yang tutup mata kita. Tadi malam saya khotbah di satu persekutuan doa gini. Kenapa Maria itu sampai lihat Yesus di depannya itu dia seperti penunggu taman. Dia bilang penunggu taman. Lihat orang, kenapa? Karena saking terlalu sedih, saking terlalu menangis. Mulai menangis dari waktu Yesus di pantai, disiksa, dianiaya, sampai mati menangis, sampai di kuburan lagi menangis. Sampai Yohanes 20 dicatat kata 3 kata menangis. Kenapa dia tidak bisa kenal Yesus? Padahal matanya sedang melihat Yesus. Sama dengan Kleopas dan teman-temannya. Maria terlalu bersedih. Maria terlalu fokus dengan persoalannya. Kalau Yesus sudah mati, selesailah beta. Karena beta ini perempuan yang pernah dirasuk 7 roh setan. Kita merasuk setan, lalu bagaimana? Botong sumalingkang suronggeng sumengo. Saya tidak bayangkan 7. Angka 7 di dalam teologi perjanjian lama, numerologi Yahudi, 7 artinya sempurna, lengkap. Berarti betul-betul setannya lengkap. Tapi karena dia fokus kepada kematian Yesus, dia tidak ingat perkataan Tuhan. Setan ingat, dia tidak ingat. Akhirnya dia menangis. Nah, kalau banyak menangis, saudara, menangis itu penting untuk kasih bersih retina, kornea, pupil, mata ini. Air mata itu antibiotika. Kalau buka internet, air mata itu penting sekali, ada manfaatnya. Tapi kalau terlalu menangis, nanti lama-lama sakit kepala, mulut kering, mata merah, mata bangka, lalu mulai juling. 1 udah beli 4. Akhirnya Tuhan di depan juga tidak kenal. Soalnya kenal betul masalah, tapi ini tidak kenal Tuhan. Sampai Tuhan bentak, Maria! Jangan tunggu sampai di bawah kolong motor. Jangan sampai tunggu info semua supaya dulu baru bilang Rabuni, kaget. Sampai Yesus bilang, ibu, mengapa engkau sedang menangis? Lalu bilang begini, beta pun Tuhan langsung ambil. Kalau lu tahu, lu kasih tau beta kalau beta ambil. Saudara, kalau orang yang hanya fokus kepada masalah, dia di kubur itu pagi-pagi sekali. Saudara bayangkan perempuan di pagi-pagi sekali subuh di kubur. Jangan pikir tentang setan dulu. Tapi apa saudara, dia sebetulnya dia mesti berpikir, jangan sampai ada laki-laki buaya darat di batu-batu. Tapi berkena kan pun di batu-batu, jangan sampai dia sembunyi. Tapi kan fokus kepada masalah, dia tabrak saja. Selain itu saudara, kalau orang fokus masalah, nanti dia akan ngomongnya aneh-aneh, mulut mulai berdosa. Orang yang fokus dengan masalah, saudara, nanti dia akan ngomong sembarang. Dia bilang kalau lu tahu di mana dia apa? Ditempatkan, disimpan, ditaruh. Kasih tahu beta pilih, ambil. Saudara, kebaktian pemakaman itu yang biasa pikul jenazah laki-laki atau perempuan. Tolong dijawab dong. Laki-laki. Ada berapa laki-laki? 6 sampai kurang lebih 6 sampai 10. Nah ini karena sumen mau pasti beta boleh ambil. Yang 10 saat ada lempo-lempo figur di jenazah, lalu lu sendiri gubernur. Karena apa? Otaknya otak yang sudah dikuasai masalah. Akhirnya cara berpikirnya ngawur, cara berkata-katanya ngawur, cara pandangnya juga ngawur, semua ngawur. Tapi kalau lihat Yesus, sebetulnya lihat jalan keluar. Tapi karena lihat masalah, nanti semua suka kabur habis. Mata sujurin semua, sampai di depan mata pun tidak merasakan hadirat Tuhan. Jadi biar pemimpin pujian bilang, yo mari kita sembah Tuhan. Tapi kan di otak dia di rumah dan di sini, tapi di otak di rumah itu tadi tinggal setengah kali. Uang di dompet tinggal 1.000. Di otak di situ, bukan otaknya di Tuhan. Amin. Kalau fokus kepada Tuhan, dompet boleh tinggal 1.000. Saya ngomong sungguh-sungguh dalam nama Tuhan. Kalian merasa mungkin tinggal sedikit, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan buat saya ngomong terus terang dari altar ini. Saya pernah terima gaji 250.000. Jangan saya omong di mimbar. 250.000
250.000 saya terima gaji. Karena dengan berbagai pinjaman. Tapi Tuhan sudah pernah kasih tinggal. Anak kuliah dengan UKT 3 juta. Anak yang nomor 2 sekolah di swasta 250.000 per bulan. Dari masa Covid di rumah pakai wifi bayar 360.000. Semua serba duit. Semua serba uang. Kalau lihat yang 250.000, potong bisa berugi. Sebab banyak keperluan, sebab banyak kebutuhan. Belum bilang nanti ada yang mau kawin, belum bilang ada yang mati, belum bilang ada sini kumpul sana kumpul sini, bikin ini bikin sana, lupa diri sana. Tapi memang Allah pun akan memenuhi segala keperluanku lebih kekayaan dan keperluan. Saya tidak pernah pergi mengemis kepada orang. Maaf, saya mau di sini juga Pak, kan saya tidak sering datang. Pak yang minta saya karena dari Tuhan. Dan banyak kali saya tidak mengambil persembahan dalam kondisi yang seperti istri saya saksi. Tapi sampai hari ini saya terpelihara sempurna dalam perlindungan Tuhan. Kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan semua Tuhan pelihara. 2024-2025 kita kantor dari rumah saja tidak kemana-mana. Tapi saya tahu Tuhanku memeliharaku dan menyertai. Kalau dulu mungkin terbang ke sana kemari, yang ada sedikit. Tapi kalau kita lihat masalah lebih besar dari hidup kita, atau bagaimana ibu gembala lihat besar dengan anak-anak yang sudah begitu besar dan segala kebutuhan, kalau kita lihat masalah, kita bisa sini. Tapi kita percaya Allah, kasih Allah, cinta Allah itu tidak pernah terlalu dalam hidup kita. Jadi jangan anak Tuhan, jadi sidang jemaat Allah, jadi keluarga Tuhan. Lihat Tuhan yang besar. Jangan sampai karena masalah kita omong sembarang, dosa melahirkan dosa baru lagi. Sampai berikutnya saudara merendahkan Tuhan sebagai penunggu taman. Taruh Yesus, taruh Tuhan sebagai penunggu taman. Tadi dia masih baik sedikit tadi. Sekarang yang satu lagi, Maria, kalau yang tahu, yang simpan, kasih tahu beta udah diambil. Karena dia pikir penunggu taman. Jangan sampai kalau ada masalah kita merendahkan Tuhan dan kita merasa bahwa Tuhan tidak tolong. Tapi ingat pagi ini pelajaran rohani buat kita di tengah masalah. Dia tahu bebasku hidup, dia tahu, saya tahu dia akan pelihara, saya tahu akan memberkati saya. Yang terakhir saya mau bawa kita kepada firman Tuhan ini sedikit lagi, saya tutup. Kasih yang tidak pernah pudar itu dibuktikan. Selain dia datang bertanya-tanya, dia menyatakan diri menjelaskan firman Tuhan. Tadi dia datang tanya-tanya, lalu dijelaskan firman Tuhan dari kitab Nabi Musa sampai para nabi. Yang khotbah ini pendeta yang turun dari sorga. Kalau saya yang bapak gimana sih, mungkin kalau kita khotbah ada kesalahan banyak separuh juga. Tapi yang khotbah turun dari sorga, dia menyatakan dirinya, menyampaikan sampai mereka berkobar-kobar, hanya batas sampai berkobar. Bertanya-tanya, dia berdialog, lalu sekarang dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu setelah Yesus anggap saya begini, berpikir begini, Tuhan Yesus bilang kita sudah capek omong. Khotbah dari Kejadian sampai Maleakhi, karena kita Musa sampai kita para nabi. Sekarang kita Musa pakai khotbah lagi, kita tunjukkan. Lalu dia sengaja singgah dan meneruskan perjalanan di bagian tahan. Dan di saat itulah Yesus menyatakan dirinya, lalu mata mereka mulai terbuka. Dia menyatakan diri dalam persekutuan. Ayat yang ke-30 sedikit lagi ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, artinya mengucap syukur untuk berkat itu, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Pelajaran yang bisa dipetik, duduk makan dengan mereka artinya dia ajak sebentar lagi kita sudah berangkat di surga. Tapi ingat, kamu tetap setia dalam persekutuan. Ada amin. Orang lain mengabaikan persekutuan, jangan menjadi seperti orang lain yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah persekutuan.
Artinya dia ajar, di meja makan dia ajar tentang indahnya persekutuan. Makanya sebentar mereka bangun berangkat kembali ke indah persekutuan bersama-sama. Jadi dia ajar, dia tidak khotbah lagi, tapi dia kasih tunjuk dengan duduk makan bersama-sama. Arti rohaninya, mari di tengah kesepian, kesukaran, di tengah geloranya ombak yang besar dalam rumah tangga kita, tinggal tetap dalam persekutuan, dalam mesbah berumah tangga. Ada amin. Tetangga, keluarga, ketawa sukacita dari kita waktu kita ada aman-aman, tapi belum tentu waktu kita susah belum datang, sebelum segala macam. Bakawan banyak pun nanti dari komunitas ini komunitas, tapi waktu susah, siapa membantu? Lebih baik bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan bersama dalam rumah tangga. Berdoa buat kita. Ada pepatah bilang, ada uang abang saya, tak ada uang abang nelayan. Kan banyak begitu. Jangankan di luar komunitas Tuhan juga kadang-kadang begitu. Kalau ada masalah, tidak masalah, semua senang, wow, hello. Tapi kalau satu ada masalah, semua pada diam. Tidak ada yang bisa berbicara di luar. Makanya bersyukur kalau di sini Bapak Mama ada punya teman akrab berdoa, sekutu doa yang saling mendorong mendukung. Hidup dalam sebuah persekutuan. Lalu yang berikut, dia mengambil roti. Bapak Mama, saudara semua ini dia bukan tuan rumah. Dia kan orang yang mau singgah saja, yang mau mampir. Tapi dari teks ini bukan Kleopas dan teman-teman yang ambil roti kelayaan Yesus, tapi Yesus yang mengambil roti. Sebetulnya dia mau ajar, ini beta roti hidup. Beras tinggal 1 talent, tapi saya beras yang turun dari surga. Saya, arti pengertian yang kedua, dia bukan tuan rumah, tapi secara rohani sebetulnya saya ini tuan atas hidupmu. Ini sebenarnya kan bisa tersinggung. Beta roti dia mati, dia ambil baru dia bagi. Tapi sebetulnya dia tunjukkan, lu memang roti, tapi kekuatan itu dari beta. Sekarang beta yang bagi, jadi dia yang memberi roti, memberi kehidupan, memberi kekuatan, memberi kemampuan. So kalau makan roti pasti kuat, sehat, segala macam. Jadi kalau kita percaya dia sebagai Tuhan dan Tuhan, dia kasih kita kekuatan untuk jalani 25 tahun, 26 sampai seterusnya. Setiap kita, dia roti hidup, yang lain roti mati, roti hambar, roti busuk, roti penuh bakteri. Bayangkan roti yang turun dari sorga itu di mana? Di padang ya, bukan di meja makan. Kalau saudara jujur, kalau ada roti tiba-tiba yang orang lempar di sini, saudara berani ambil roti tidak? Karena itu beda yang buang, kalau Tuhan yang buang pasti potong barang, potong, ambil. Karena kalau roti yang turun dari sorga steril. Bayangkan steril di padang. Kita di meja makan saja, orang kasih kita di bakar lalu harus makan itu masih pikir-pikir, jangan sampai semua mengandung jamur. Tapi kalau dari Tuhan, roti itu roti murni, roti jati, roti yang terbaik. Yang berikut mengucap syukur. Dia ambil, dia mengucap syukur, dia mengucap syukur. Dia tidak mari kita mengucap, tapi dia tunjukkan dia mengucap syukur, mengucap berkat kepada roti itu. Artinya dia ada sebetulnya tidak khotbah lagi seperti mana mereka, tapi bilang di tengah kesukaran dan kesulitan, apa yang ada padamu mengucap syukur. Sedikit atau banyak, belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur untuk apa yang ada, bukan yang tidak ada, yang pikir yang tidak, tapi yang ada sekarang. Berkati dan mengucap syukur, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Dia ajar, dia tidak khotbah lagi tentang mengucap syukur adalah segala macam, tapi dari keteladanan praktek. Tadi khotbah sekarang praktek. Dari praktek itu untuk mata mereka bukan. Yang terakhir, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Artinya lagi sedikit lagi kita sudah, tapi ingat ya, baku sayang, baku bagi, baku share itu roti. Kalau punya roti 2, bagilah. Terlebih Galatia 6 ayat 10 apa? Terlebih kepada kawan-kawan seiman. Saling berbagi. Tuhan kasih teladan, saling berbagi, saling berbagi. Di tengah kesukaran dan penderitaan seperti ini, ingat, kalau lihat di tetangga, apalagi anak Tuhan, dia susah, kita juga susah, daripada tidak ada hati. Ini komplain, apalagi buat gereja, apalagi buat cari Tuhan. Kasih dia roti secara lahiriah, tapi yang lebih terpenting, kasih dia roti hidup. Mungkin kita juga terbatas dalam roti jasmani, tapi kalau ada Tuhan dalam kita, sampaikan berita penguatan, berita kehidupan. Lalu Yesus memecah-mecahkan dan membagikan. Dia belajar saling berbagi, saling share firman Tuhan.
Tuhan, share uang, share tanah, share segala macam yang Anda bisa share, sehingga orang lain tertolong. Dan mereka mulai makan terbuka. Setelah makan mereka terbuka, malam itu juga di tengah malam mereka bangkit kembali ke Yerusalem dan katakan, sesungguhnya Tuhan kita sudah bangkit. Waktu dipulihkan saudara, waktu Tuhan tolong kita, ingat, jangan ingat diri kita sendiri. Dari malam saya bilang itu sebetulnya Tuhan tegur sama mereka waktu karena dia terlalu teruk lama. Dia terlalu teruk lama karena dia namanya dia kaget, dia histeris, itu dia respect, dia bilang, Tuhan bilang jangan pegang aku terus. Kalau dalam teks kita kan jangan pegang aku kalau aku belum sampai kepada Bapa. Tapi sebetulnya teks aslinya jangan pegang beta terus. Jangan terus pegang beta. Pergi sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa beta akan bangkit. Dia akan dahului kemuliaan. Ingat, kalau sudah dapat hadirat Allah, menikmati hadirat Allah, ditolong oleh Tuhan. Ingat, kalau Tuhan sudah tolong, saya sendiri diberkati yang kesaksian Bang Giri. Karena sudah rasa ditolong, ada gejolak, ada ombak, ada gelombang. Dengan kesaksian itu menolong kepada kita. Kepada saya juga sebagai teman hamba Tuhan yang sudah kenal dari dulu tahu. Memang ada persoalan hamba juga sampai kepada tingkat hamba Tuhan. Hanya kita bersyukur waktu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia beri kita jalan keluar, kita makin menikmati firman Allah, menikmati kekuatan, dan kita akan bangkit terus. Makanya sampai hari ini Bang Giri dan Mama Lili masih tetap bangkit ada dan menjadi alat berkat buat orang. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah bangkit. Beri tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ingat, dia Tuhan yang sudah bangkit. Dia Tuhan yang terus pimpin kita. Dia Tuhan yang terus tolong kita. Mulai bangkit. Kalau tadi dari Yerusalem ke Emmaus jalan 2 jam karena sambil baca cerita. Tapi karena ketemu Tuhan dan kenal Tuhan melalui meja makan yang 2 jam menjadi setengah jam. Karena begitu semangatnya menemukan Tuhan. Orang yang sudah semangat menikmati Tuhan dan mendapatkan Tuhan, sekarang semangat kali ini. Perjamuan kita biasa di pertama Korintus 11 ingat nanti menjadi peringatan akan aku sampai datang Tuhan tiada. Artinya kita jadi alat berkat sampai Tuhan datang. Jadi makan perjamuan itu bukan saja sebuah seremoni sebetulnya, tapi kita berpikir waktu saya makan ini, saya makan tubuh dan darah Tuhan, saya akan harus menjadi orang yang bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya berkat firman Tuhan tolong kita semua. Mari bangkit berdiri. Waktu sebelumnya saya kembalikan kepada Bapak dan Bapa. Mari bangkit berdiri. Perhubungan selanjutnya akan terus mendebarkan semua siap hati, rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan saja buat